Ya oke, selamat siang. Jumpa lagi di dokumen kita seperti biasa. Oke, kali ini ada permintaan masang alarm di motor NMAX ya, menggunakan merek Phanom atau Phenom gitu ya. Oke, untuk merek Phanom ini kalau dibilang kualitas oke ya oke lah ya, masih standar tapi bagus ya, bisa. Ini cukup bagus kok, yang sudah pasang pada awet. Oke, ini bentuk remote dari alarm Phenom. Kita akan memasang di motor NMAX, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga. Cara pasang kabelnya seperti apa di versi-versi sebelumnya, kalau belum jelas ya kita akan berusaha lebih jelas juga mengenai pemasangan kabelnya. Ini dia kabelnya, nanti akan kita rakit di dalam, dan pertama akan kita bongkar dulu untuk bodinya. Ini akan kita bongkar dulu ya. Nanti akan kita tempelkan kabelnya dan kita berusaha menjelaskan, barangkali ada yang mau pasang sendiri di rumah, nanti caranya seperti apa sih, dan nempel kabelnya kemana saja. Nah, kita akan berusaha menjelaskan sejelas-jelasnya, dan semoga bisa menjadi inspirasi kita semua ya. Nah, ini kalau di kita ini pertama-tama kita rakit kabelnya dulu, jadi kita rakit sampai beres baru langsung kita coba ya. Oke, ini akan coba kita jelaskan mengenai perkabelan. Pertama kali kabel dari alarmnya merah dan hitam, itu positif dan negatif secara langsung. Oke, untuk kabel merah ini di sini juga ada aki langsung ya, yang ada out kontak juga, ini nempel di atas. Nah, ini kabel hitam juga kebetulan kita ikut kabel hitam lagi untuk Yamaha ya, tapi nanti untuk motor Honda dan lain-lainnya itu beda lagi. Untuk kabel hitamnya ikut besi juga bisa, untuk lewat kabel juga bisa, jadi silahkan dipilih sendiri untuk kabel merah sama hitam ya. Oke, sekarang untuk kabel oranye atau out kontak, ini fungsinya out kontak. Nah, ini nempelnya ke kabel warna coklat. Nah, ini dia, ini yang satu lagi ya tuh. Nah, itu yang atasnya merah, ini yang oranye tadi ikut ke coklat. Nah, itu ada dua soket itu untuk NMAX ya. Nah, coklat di situ. Oke, jelas ya. Oke, sekarang kabel selanjutnya kabel warna kuning 2 dari alarmnya. Nah, ini nempel ke positif sen ya, dua-duanya ya. Jadi sen kanan satu, sen kiri satu. Nah, ini ikut ke warna coklat, tapi yang tua banget kabelnya. Itu kan ada dua kabel ya di sekun tadi, coklat tua sama hitam. Nah, ini hijau tua sama hitam, ikut yang warna, yaitu coklat tua satu, yang kuningnya, yang satu lagi hijau tua. Oke, untuk selanjutnya kabel warna biru. Nah, ini juga cukup penting. Untuk kabel warna biru ini ya silahkan perhatikan dengan seksama, karena ini cukup penting ya. Dia menggunakan relay kita untuk Yamaha ini, kalau untuk motor lain memang belum tentu, setiap motor berbeda. Kabel biru ini seperti ini disambung. Ini yang satu nggak usah dipakai, ini kabel biru. Nah, seperti ini ini menuju ke sini, menuju relay. Relay ini mengaktifkan 10 relay, atau kalau di relay bening 8586, atau nanti saya coba pakai relay yang bening lah. Nah, ini relay bening nih, ini ada 8586, ini kan 10 dari relay itu sendiri. Nah, ini yang biru ke sini, itu 85 salah satu ditempelkan, 8586 ya, salah satu ya. Nah, yang sebelahnya lagi itu digabung, kalau pakai relay yang kecil itu digabung di tengah, ini ikut negatif, ikut bodi besi bisa, ikut yang hitam tadi di kabel juga bisa. Nah, oke ya, diperhatikan saja. Oke, ikut ke sini ke hitam, nah ke bodi besi juga bisa. Dan selanjutnya untuk yang ini tadi 8586 ya, 8586. Nah, oke, 8586 ya. Ini kalau pakai relay yang kecil itu. Nah, ini disambung lagi pakai ini. Nah, ini dia yang gak kalah penting juga, pakai dioda ya. Untuk diodanya ini satu saja, tidak perlu dua. Ini perlu saya pakai yang dua itu karena ngambil saja yang sudah disolder supaya cepat, tidak lambat begitu ya. Jadi saya ngambil yang ada saja, tadinya itu difungsikan untuk yang lain. Oke, tadi 8586 sudah. Untuk posisi switchnya 8730. Nah, di sini juga ada ya, 8730. Nah, ini kalau di relay bening yang antara 8730 itu yang satu negatif tadi. Nah, keluarnya, nah ini keluarnya, nah ini dia, ada satu kabel lagi tuh, di sampingnya ada dioda tadi.
Nah itu kesini larinya ada dua kabel, itu untuk negatif dan positif, keluarnya negatif dan positif. Untuk ini negatif. Nah kesini nempelnya di biru garis putih, ya. Nanti akan kita tes biru garis putih. Oke, untuk yang hitam tadi atau out negatif, dan ini out positif, yang merah out positif. Ini bisa juga ke sini ke switch rem yang posisi warna kuning atau hijau garis kuning. Hijau garis kuning bisa, kuning saja bisa. Kalau di motornya kuning itu rem ya. Itu untuk kabel warna biru. Nah, sekarang ada kabel pink atau abu-abu. Salah satu saja, tidak usah dipakai dua. Itu sebenarnya dipakai semua juga bisa untuk difungsikan lain. Tapi itu nggak dipakai juga nggak masalah, sudah cukup efektif begitu ya untuk. Nah ini untuk kabel abu-abu kita pakai salah satu saja ya. Ini ke belakang ke sini, ini untuk anti bobolnya. Nah ini ke belakang kita larinya ke, tapi ini ya ini tidak ada yang dipotong sama sekali, ini hanya nebeng-nebeng saja kebetulan. Nah ini untuk di motor ini memang pulsernya itu ini ya putih garisnya merah. Ini kan ada putih garis merah, ada merah garis putih, ada putih saja. Kabelnya emang banyak. Untuk motor ini pulser emang pulser positif ya ini ya. Ini putih garis merah. Nah ini dia, silakan diperhatikan saja. Nah oke ya, jelas ya. Untuk ke belakang ini untuk anti bobolnya. Tapi tidak boleh lupa mengunci gitu ya, posisi malam motor di luar garasi maupun di dalam garasi bagusnya selalu dikunci gitu ya. Jadi supaya ya lebih aman saja, karena memang tujuannya untuk keamanan. Mungkin akan kita tes sedikit, ini tanpa kunci ya, kunci kita lepas dulu dan kita tes pakai remote-nya. Dua kali ya kalau starter ya, sekali lagi dia starter. Nah ini dia udah menyala, ini mesin menyala ya. Tanpa kunci menyala. Oke, semuanya on. Nah ini kita cek rem juga tidak ada masalah, tidak error dan lain sebagainya, nyala normal. Nah sekarang kita off kembali, kita tes yang lainnya juga. Nah ini memang ini untuk kunci. Nah ini kunci ya, untuk kunci. Nah ini di single dia aktif begitu. Nah, oke ya, posisinya aktif. Sekarang kita tes menggunakan kunci. Nah ini kunci kita dari remote bisa, dari manual juga bisa. Nah ini kita on. Oh dia aktif, ini posisi tes kita kunci. Nah ini di starter juga nggak bisa ya kalau posisi dikunci dari remote begitu. Udah tinggal merapiin doang lah. Ya oke ya, ini posisi kabel sudah kita rapikan posisinya ya seperti itu kurang lebih, dan ini kita taruh di sini untuk alarmnya di samping. Jadi kalau kesenggol sedikit dia bisa bunyi ya, aktif begitu. Oke, ini kita tes sekali lagi sebelum kita tutup bodinya. Oke, normal semuanya, ini tanpa kunci ya. Kunci belum on. Dari starter dari remote bisa, kita off, kita nyalakan dari manual pakai kunci, dari remote bisa, dari manual bisa, itu bebas. Jadi ya ini kita coba dari manual saja. Nah itu keadaan menyala ya.
Nah ini kita off, mesin off. Tapi kalau gambar gembok terbuka itu masih bisa dihidupkan kembali begitu. Tapi kalau gembok tertutup dia aktif anti bobol. Nah, tujuan untuk keamanan ya. Oke, ini posisinya udah jadi. Mangnya juga mau langsung berangkat. Tadi kabel-kabel sudah dijelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami atau jadi inspirasi begitu. Nanti akan kita cari inspirasi lain lagi. Gimana sih cara pasang alarm di motor-motor yang lainnya begitu, di lain kesempatan saja ya. Oke, sekian dan terima kasih, tetap di dokumen kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam. Dari sini kan nggak bisa, di sini kan dia aktif, ini nggak nyala, dimatiin. Tapi kalau gitu ya ini tetap masih aktif terus sebelum ya, nah seperti ini gitu. Itu udah terkunci aman anti bobol, cuman nggak ada suaranya aja gitu. Oke.